Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Taufik dengan NIM 2403010057. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sastra dan sejarah sastra. Nah, apa sih teori sastra itu? Teori sastra adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra. Nah, apa sih jenis-jenis yang ada di teori sastra? Yang pertama ada teori formalisme, yaitu fokus pada struktur dan bagian yang terhadap dalam karya sastra tanpa mempertimbangkan konteks luar. Bisa kita lihat dari sini. Yang kedua ada teori feminisme, yaitu menekankan pada tindakan yang dirasai oleh tokoh wanita pada penulis karya sastra wanita. Bisa kita lihat dari buku ini. Selanjutnya ada teori postkolonial, yaitu pendekatan kritis yang mempelajari karya sastra untuk menyelidiki pengaruh dan tanda-tanda kolonial. Bisa kita lihat dari buku ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sampai sekarang. Nah, jenis-jenis dari sejarah sastra yang pertama ada sejarah sastra periode. Pada periode pertama pada abad ke-20 sampai 1942, yaitu dimulai dari sastra Melayu klasik sampai Pujangga Baru. Yang kedua ada yang periode kedua pada 1942 sampai 1945, perkembangan sastra menjelang kemerdekaan. Yang periode ketiga yaitu ada 1945 sampai 1950, perkembangan sastra setelah kemerdekaan. Periode keempat 1950 sampai sekarang. Nah, yang pada periode ini yang dipenuhi improvisasi dan kebebasan dalam karyanya. Yang kedua ada sejarah sastra nasional, studi yang menelusuri perkembangan Indonesia dari awal sampai sekarang. Yang ketiga ada sejarah sastra tematik, yaitu gerakan dalam sastra yang menggambarkan budaya lokal tertentu, geografi, dan cara hidup. Nah, dari sejarah sastra ini kita bisa mengambil contoh dari buku yang ini, Pujangga Baru. Pernah dengar Pujangga Baru? Sastra Indonesia punya era emas tersendiri loh. Hayo, siapa yang katanya pecinta literatur Indonesia, tapi belum tahu tentang Pujangga Baru? Jangan cuma mengenal nama-namanya yang sudah terkenal saja ya. Era Pujangga Baru adalah masa keemasan sastra Indonesia pada tahun 1933 hingga 1942, di mana sastrawan-sastrawan di masa itu berusaha membangkitkan semangat nasionalisme dan memupuk identitas Indonesia melalui tulisan. Tokoh terkenal dari era ini adalah Armin Pane dengan novelnya Belenggu, yang dianggap sebagai salah satu novel Indonesia pertama yang menggunakan teknik aliran kesadaran. Karyanya ini membawa angin segar dalam dunia novel Indonesia, dengan gaya penulisan yang berani dan tidak biasa untuk masa itu. Keren kan? Jadi jangan sampai ketinggalan segala makna dan pesan yang terkandung dalam sejarah sastra kita. Ikuti terus. Hidup bersama. Kita sudah sampai di lereng amat indah, di bawah pelangi, dalam ufuk yang masih mencabar. Dan kita ikhlas berjanji untuk bermaruah, tenang dalam segala uji cabar dan debar. Kita mencari hanya yang tulen dan jati, sekata hidup, mengerti, dan berbudi. Kita wajar mendaki lagi, karena puncak yang jauh, dalam gelora dan topan tak tercalar tekad kita. Karena kemerdekaan mengasuh kita bersuara dalam sopan, yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan, inti tonggak dan menara kebahagiaan. Kita datang bersama anak-anak yang sedia menyanyi, sehat, teguh, bertekad, dan berani. Mengelilingi tasik, mendaki gunung, kita mengajar mereka berjiwa besar dan berbakti. Tanah air akan indah
megah dan bermarwah. Jika kita sentiasa mensyukuri anugerah Allah, dan bumi akan subur, makmur, dan mewah jika kita bekerja dan berekrar hidup bersama. Tanah air memberi banyak, mesra mendekap kita. Kemerdekaan mendorong kita berdiri dan berbakti. Dan kita sudah sampai di lereng indah, pasti tetap mendaki juga, menyangga musuh, menambah kawan, tanpa jenuh, khawatir juga tanpa rawan. Dan dalam alam baru, semangat kita wajar padu. Berjalan kita atas nama tanah air dan bangsa, bangga karena merdeka, megah karena bahagia. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu. Dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga. Karena awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar mengerti dan tekun hidup bersama. Nah, sekian saja materi tentang teori sastra dan sejarah sastra yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.